your eyes. They will fetch a very expensive business. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2023 yang berjudul The Price We Pay. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang disandra oleh sekelompok perampok yang baru saja merampok sebuah toko penggadian. Di tengah pelarian mereka, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mogok di tengah gurun yang jauh dari pemukiman. Mereka kemudian memutuskan untuk mendatangi sebuah pondok di tengah gurun tandus itu, dan disinilah mereka semua akan berhadapan dengan sebuah kengerian yang sangat menakutkan. Jadi apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan mereka semua di dalam pondok itu? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, tutup pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang ditinggalkan sendirian di sebuah pom bensin di pinggiran kota. Wanita ini sebenarnya adalah seorang pencuri. Dia baru saja mencuri dompet milik pengemudi mobil yang baru saja dia tumpangi. Wanita itu kemudian masuk ke dalam toilet pom bensin untuk mengecek dompet dari korban yang baru saja dia curi. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah suara mencurigakan dari dalam toilet. Si wanita yang penasaran lantas mengeluarkan senjatanya, dan ketika sampai di depan pintu toilet, sosok pria bertubuh besar mendatangi si wanita, langsung menembakkan sebuah obat bius yang seketika membuat si wanita terkapar tidak berdaya. Kemudian pria itu menyeretnya, dan film ini pun dimulai. Di keesokan paginya, terlihat seorang perempuan muda bernama Grace datang ke sebuah toko penggadian. Hari itu dia menemui bos penggadian yang ternyata di sini Grace tidak mampu untuk membayar angsuran miliknya. Tidak lama kemudian terlihat datang sebuah mobil van ke toko penggadian tersebut, yang ternyata mereka adalah perampok yang berusaha untuk merampok penggadian itu. Mereka adalah Cody, Alex, X, dan juga Shane. Bos penggadian berhasil menembak kaki Shane, tetapi dia sendiri akhirnya mati karena ditembak oleh Alex. Karena ketakutan dengan apa yang telah terjadi di dalam penggadian, membuat sopir perampok itu pergi meninggalkan teman-temannya. Cody dan Alex lantas meminta salah satu pegawai penggadian untuk membuka brankas, dan setelah uang itu masuk ke dalam tas mereka, Alex langsung membunuh karyawan itu. Dan hal ini sontak membuat Cody marah karena sebenarnya dia tidak perlu membunuh orang itu karena tidak membahayakan aksi mereka. Grace yang menjadi saksi pembunuhan lantas mencoba melarikan diri. Namun dia berhasil ditangkap dan dijadikan sandera. Dengan mobilnya dia kemudian dipaksa untuk memberikan tumpangan kepada para perampok tersebut. Dan di tengah perjalanan mobil yang mereka kendarai terpaksa harus belok kiri karena adanya penutupan di jalan utama. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikendarai oleh Grace tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena mogok. Naasnya, mobil tersebut berhenti di tengah gurun gersang dan juga jauh dari pemukiman. Ketika hari sudah mulai gelap, Alex kemudian berencana untuk membunuh Grace, namun ditentang oleh Cody. Mereka berdua lantas terlibat perdebatan cukup alot. Alex, pria berkacamata, adalah seorang psikopat yang tidak segan-segan untuk membunuh siapapun orang yang ada di depannya. Sedangkan Cody adalah pemimpin dari gerombolan perampok ini yang memiliki sifat cukup bijaksana, dan dia berkata kepada Alex kalau dirinya tidak ingin ada korban lagi. Selesai berdebat, Cody dan Alex kemudian melihat kalau tidak jauh dari mereka berdiri ada sebuah bangunan yang sepertinya berpenghuni. Tanpa pikir panjang, mereka semua lantas memutuskan untuk pergi ke sana guna mencuri mobil dan juga beristirahat. Sebelum sampai di bangunan itu, mereka kemudian membagi tugas. Alex dan Shane menunggu dari kejauhan, sementara Cody dan Grace menuju ke lokasi untuk mencari tempat menginap. Ternyata tempat itu adalah rumah pertanian yang dijaga oleh seorang remaja laki-laki bernama Danny.
Cody dan Grace lantas berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi kerabat jauh mereka. Mereka mencoba meyakinkan Danny agar diizinkan untuk bisa menginap di salah satu rumah yang kosong malam ini sampai mereka mendapatkan tumpangan di esok hari. Sebenarnya Danny tampak ragu dan keberatan, tetapi karena merasa kasihan, Danny pada akhirnya mengizinkan mereka untuk menginap di tempatnya. Danny di sini tinggal bersama dengan kakeknya, tetapi saat ini kakeknya tengah pergi keluar rumah. Di dalam rumah, Cody kemudian mengambil peluru yang bersarang di kaki Shane yang tertembak tadi. Setelah itu Alex mulai berulah kembali. Dia berkata kepada Cody bahwa dia ingin keluar guna memeriksa pondok ini, tetapi karena Alex yang sangat bersikeras, membuat Cody akhirnya membiarkannya dengan satu syarat: Cody tidak berulah kepada pemilik pondok. Alex kemudian berjalan keluar rumah menuju ke dalam peternakan. Dia kemudian masuk ke dalam salah satu kandang dan menemukan sebuah ruangan rahasia menuju ke dalam sebuah basement. Karena merasa penasaran, Alex pun masuk dan dia menemukan sebuah ruangan rahasia, juga beberapa ruangan yang mirip dengan sebuah penjara. Saat berjalan-jalan guna memeriksa, Alex menemukan sebuah gambar khas anak-anak yang menampilkan Danny bersama saudarinya yang bernama Jody dan juga gambar dua orang tuanya. Di sana juga ada beberapa gambar lain, tetapi gambar itu sangat menyeramkan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Alex menemukan Danny yang sedang mengepel lantai dengan noda darah yang sangat banyak. Alex yang semakin penasaran lantas menahan, mengancam, dan memprovokasi Danny. Namun sebenarnya di sini Danny telah memperingatkan Alex supaya bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun karena sifat Alex yang selengean membuatnya berpikir kalau perkataan Danny hanyalah sebuah gertakan semata. Dari dalam rumah, Cody dan Grace melihat keluar jendela. Mereka melihat sebuah truk besar datang ke peternakan. Mereka melihat kakeknya Danny dan juga kakaknya Danny, yaitu Jody, telah pulang. Mereka datang dengan membawa sebuah kantong yang sepertinya berisi dengan tubuh manusia dan meletakkan tubuhnya itu di dalam sebuah ruangan. Setelah Jody pergi, ternyata tubuh yang dia bawa tadi masih hidup. Dia adalah perempuan pencuri yang di awal film tadi diperlihatkan telah diculik oleh orang misterius. Cody yang merasa khawatir dengan Alex yang tidak kunjung kembali lantas keluar rumah untuk mencarinya, namun tidak lama kemudian dirinya ditembak oleh obat bius oleh kakeknya Danny, membuat Cody seketika tumbang dan terjatuh ke tanah. Grace yang melihat kejadian itu lantas ketakutan sehingga memutuskan berlari keluar rumah guna menyelamatkan dirinya, namun naas Grace juga ditembak yang membuatnya tersungkur ke tanah. Sementara itu di tempat lain, Danny yang berhasil kabur dari sekapan Alex berusaha mengejarnya. Dia malah bertemu dengan perempuan pencuri tadi dan segera menembaknya. Tanpa sepengetahuan Alex, Jody datang dari belakang dan langsung memukul Alex dengan tongkat listrik yang membuat Alex langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika Alex dan Shane terbangun dari pingsannya, mereka mendapati kalau tubuh mereka telah terikat di atas meja operasi. Dengan histeris, Alex melihat kalau tubuh temannya Shane telah terbuka, sepertinya telah diambil isinya. Di ruangan itu terdapat Jody dan juga kakeknya yang dipanggil The Doctor. Tanpa belas kasihan, The Doctor lantas menyuruh Alex diam dan dia kemudian segera mengambil hati milik Shane. Di sini The Doctor mengungkapkan kepada Alex kalau dahulu putrinya telah disakiti oleh suaminya, seorang pria jahat seperti Shane dan juga Alex. Kemudian cucunya yang bernama Jody juga mengalami kekerasan di saat masih anak-anak, sampai membuat senyumnya benar-benar hilang dari wajah cantik Jody. The Doctor juga mengatakan bahwa hari itu targetnya yang sebenarnya adalah perempuan si pencuri, tetapi Alex membunuhnya sehingga organnya tidak bisa diambil ataupun dijual. The Doctor kemudian meyakinkan Alex kalau dia tidak akan membunuh Alex karena tubuh Alex sudah rusak karena narkoba, sehingga membuat organnya tidak bisa dijual. Namun, sebagai gantinya, The Doctor akan mengambil bola mata Alex yang tentu saja masih sehat dan berharga ketika dijual nanti. Di lain tempat, Danny terlihat tengah memeriksa tubuh Grace. Dia menemukan kalau sekarang Grace tengah dalam keadaan hamil muda. Selang beberapa saat, Jody membawa Cody yang pingsan ke ruangan yang sama. Setelah itu,
Jody dan Danny membawa Shane yang telah mati ke dalam sebuah bak mandi. Di tempat itu mereka menyiram tubuh Shane dengan cairan asam yang membuat tubuh Shane langsung hancur seketika. Sementara itu Cody yang baru tersadar dari pingsannya mencoba untuk membebaskan diri dari ikatan di tubuhnya. Dia berusaha keras menggeser ranjang miliknya mendekati Grace. Dengan begitu dia bisa melepas infus di tangan Grace. Sayangnya Jody tiba-tiba datang. Dia langsung bawa Cody ke ruangan operasi, tempat di mata-mata Alex setelah dia ambil. Karena tubuh Alex sudah tidak berguna, Jody lantas memindahkan tubuhnya ke dalam ruangan lain untuk dijadikan mainan. Sampainya di ruangan itu, Jody melepaskan perban di mata Alex dan juga memberikan sebuah pisau. Jody meminta Alex untuk melawannya. Namun karena Alex yang sudah tidak berdaya, dia akhirnya kalah dan tewas mengenaskan di tangan Jody. Kembali ke ruangan operasi, The Doctor terlihat mulai membedah tubuh Cody. Kemudian di waktu yang sama Grace menggeser tubuhnya supaya bisa lebih dekat dengan peralatan operasi. Dengan dibantu oleh Danny, maka Grace akhirnya berhasil meraih pisau bedah yang ada di atas meja. Dengan pisau itu, dia akhirnya berhasil memotong ikatan di tangannya, dan ketika The Doctor mendekat, Grace langsung menyerangnya, membuat mereka berdua terlibat dalam perkelahian. Singkat cerita, dengan sebuah palu, Grace menghancurkan sebuah tabung gas yang meluncur tepat mengenai kepala The Doctor, yang membuatnya tewas seketika dengan kepala hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, Jody datang, namun Danny dengan cepat menutup pintu ruangan tersebut. Cody yang perutnya telah terbelah lantas meminta Danny untuk membawa Grace pergi dari pondok tersebut, dan dia akan mencoba untuk menahan Jody. Namun, sebelum mereka pergi, Cody meminta Grace untuk menyuntikannya dengan adrenalin agar dirinya mendapat sedikit energi guna melawan Jody. Grace dan Danny pun akhirnya kabur dari sana. Jody yang berhasil masuk ke dalam ruangan operasi lantas bertarung dengan Cody dengan sangat brutal. Namun, pertarungan itu terjadi sangat singkat karena Cody yang sudah terluka parah akhirnya berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Jody. Singkat cerita, Jody akhirnya berhasil menemukan Grace dan menyeretnya ke dalam sebuah ruangan. Di sana Grace mencoba melawan, dia berhasil menembak beberapa kali yang membuat tongkat listrik Jody akhirnya terjatuh. Danny dengan cepat lantas mengambil tongkat itu dan memukul saudarinya sendiri hingga membuatnya berteriak. Setelah keadaan cukup aman, mereka berdua lantas berhasil keluar dari ruangan rahasia tersebut. Namun, ketika mereka berdua telah sampai di atas, ternyata Jody berhasil mengejar dan menaiki tangga keluar. Grace dan Danny yang tahu hal tersebut lantas menuangkan cairan asam dari sebuah tong ke dalam ruangan yang membuat tubuh Jody meleleh, tetapi dia masih kuat untuk berdiri. Grace kemudian meminta Danny untuk keluar terlebih dahulu dan dirinya akan mencoba melawan Jody. Namun, perkelahian yang sudah tidak seimbang ini akhirnya terjadi membuat Grace kewalahan. Ketika sudah berhasil menghindar keluar bangunan, Danny lantas menembak Jody dengan panah bius namun tidak berhasil. Ternyata bius itu tidak mempan untuk menghentikan kegilaan Jody. Dia pun berbalik dan mulai menyerang Danny. Di waktu yang tepat, Grace datang menyerang Jody dengan sebuah kawat duri yang mulai melilit tubuhnya. Kawat itu terhubung dengan sebuah mesin dan Danny yang telah terbangun lantas segera menyalakan mesin tersebut. Di sini Jody mencoba berteriak memanggil Danny, namun sayangnya kawat itu telah bergerak meremukkan tubuh Grace hingga kepalanya putus. Setelah kejadian tersebut, Grace dan Danny lantas menaiki truk beranjak pergi dari tanah peternakan dan film ini pun usai. Film ini sejenak mengingatkan Mimin dengan film Hostel dan film-film psikopat lainnya karena cerita juga penggambaran karakter yang hampir mirip. Namun terlepas daripada itu, Mimin sedikit puas karena setelah sekian lama Mimin rehat dari film-film psikopat karena teguran YouTube, akhirnya Mimin bisa mengulas film seperti ini. Dan menurut Mimin, film ini sangat layak untuk kalian nikmati jika kalian menggemar film psikopat. Bagaimana menurut kalian?
Secara keseluruhan, Mimin memberikan nilai sebesar 7,9/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.